Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back in my channel. Dan sebelum lanjut, jangan lupa like and subscribe. Soal nomor 1. Kemampuan berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika, tapi masih terkait dengan objek-objek bersifat konkret, merupakan ciri-ciri kemampuan anak berusia 0-2 tahun, B. 2-7 tahun, C. 7-11 atau 12 tahun, D. 11 atau 12 sampai 14 atau 15 tahun. Jawabannya adalah C. 7-11 atau 12 tahun. Next, soal nomor 2. Kemampuan peserta didik untuk membina hubungan dan kemampuan memotivasi adalah termasuk kecerdasan A. Sosial, B. Emosional, C. Kognitif, D. Kepribadian. Jawabannya adalah B. Emosional. Next, soal nomor 3. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar atau stimulus dan balasan dari siswa. Teori belajar yang dimaksud adalah A. Humanistik, B. Sibernetik, C. Konstruktivisme, B. Behaviorisme. Jawabannya adalah D. Behaviorisme. Next, soal nomor 4. Menurut teori ini, peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, motivator, dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Teori belajar ini adalah A. Humanistik, B. Kognitivisme, C. Konstruktivisme, D. Behaviorisme. Jawabannya adalah humanistik. Next, soal nomor 5. Pendapat yang menyatakan bahwa pengetahuan dan pengalaman yang baru dapat terkait dengan pengetahuan lama yang sudah ada dalam struktur kognitif seseorang adalah teori belajar A. Behaviorisme, B. Konstruktivisme, C. Kognitivisme, D. Sibernetik. Jawabannya adalah kognitivisme, C. Next, soal nomor 6. Pada masa kini, siswa dituntut untuk dapat belajar setiap saat dan bisa terjadi dimanapun. Hal ini terjadi karena kemajuan teknologi yang memungkinkan belajar jarak jauh dalam jaringan atau online. Pernyataan tersebut sejalan dengan teori belajar A. Kognitivisme, B. Sibernetik, C. Konstruktivisme, D. Behaviorisme. Jawabannya adalah B. Sibernetik. Next, soal nomor 7. Sebuah teori belajar secara filosofis tentang perspektif bahwa para peserta didik memproses informasi dan pelajaran melalui upayanya mengorganisir, menyimpan, dan kemudian menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada, merupakan teori belajar A. Behaviorisme, B. Kognitivisme, C. Konstruktivisme, D. Humanisme. Jawabannya adalah B. Kognitivisme. Next, soal nomor 8. Contoh penerapan teori behavioristik yang dapat dilakukan oleh guru dalam praktik pembelajaran adalah memberikan penjelasan pengetahuan baru, B. Membimbing siswa dalam memperoleh pengetahuan baru, C. Memahami tahap-tahap perkembangan peserta didik dan menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan tahap tersebut, D. Memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. Jawabannya adalah D.
memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. Next, soal nomor 9. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan pada situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba trial and error. Dengan kata lain, peserta didik diberi kesempatan untuk mengembangkan idenya secara luas. Merupakan penerapan teori A. Sibernetik, B. Humanistik, C. Konstruktivisme, D. Behaviorisme. Jawabannya adalah C. Konstruktivisme. Next, soal nomor 10. Benjamin S. Bloom mengembangkan ranah kognitif dengan urutan A. Ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. B. Ingatan, pemahaman, sintesis, aplikasi, analisis, dan evaluasi. C. Ingatan, pemahaman, sintesis, analisis, aplikasi, dan evaluasi. D. Ingatan, pemahaman, aplikasi, sintesis, evaluasi, dan analisis. Jawabannya adalah A. Ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Next, soal nomor 11. Taksonomi Anderson dan Krathwohl menyempurnakan taksonomi Benjamin S. Bloom, mengembangkan ranah kognitif dengan urutan sebagai berikut: ingatan, pemahaman, sintesis, aplikasi, analisis, dan evaluasi. B. Ingatan, pemahaman, sintesis, analisis, aplikasi, dan evaluasi. C. Ingatan, pemahaman, aplikasi, sintesis, evaluasi, dan analisis. D. Ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, evaluasi, dan mencipta. Jawabannya adalah D. Ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, evaluasi, dan mencipta. Next, soal nomor 12. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah A. Kemampuan berkomunikasi, B. Kemampuan untuk memecahkan masalah, C. Kemampuan berinteraksi, D. Kemampuan untuk mengintegrasikan diri. Jawabannya adalah B. Kemampuan untuk memecahkan masalah. Next, soal nomor 13. Pada masa kini, siswa dituntut untuk dapat belajar setiap saat dan bisa terjadi dimanapun. Hal ini terjadi karena kemajuan teknologi yang memungkinkan belajar jarak jauh dalam jaringan atau online. Pernyataan di atas sejalan dengan teori belajar. A. Sibernetik, B. Humanistik, C. Konstruktivisme, D. Behaviorisme. Jawabannya adalah A. Sibernetik. Soal terakhir, nomor 14. Hubungan atau bond antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya, atau law of exercise. Teori yang dimaksud adalah A. Humanistik, B. Behaviorisme, C. Sibernetik, D. Konstruktivisme. Jawabannya adalah B. Behaviorisme. Sebagai kesimpulan, penjelasan singkat mengenai 5 jenis teori belajar. Behavioristik, perubahan tingkah laku dari stimulus dan respon. Perubahan tingkah laku berdasarkan stimulus dan respon. Kognitif, perubahan persepsi dan pemahaman.
konstruktivistik, kemampuan menggeneralisasi atau membuat hipotesa, humanistik, kemampuan memahami lingkungan dan diri sendiri, atau dengan kata lain, memanusiakan manusia, cybernetik, pemahaman tentang teknologi. Terima kasih sudah nonton. Semoga bermanfaat. And see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.